Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan sebuah tugas mata kuliah kewarganegaraan bersama teman-teman saya dengan tema mengulik kasus yang berada di Indonesia. Salah satu lembaga yang berada di Indonesia yang bisa dikatakan lembaga tersebut cukup tinggi. Sebuah kasus ini terjadi karena adanya kemauan dari sebuah oknum yang tentunya juga berasal dari lembaga itu sendiri. Selanjutnya, tanpa kita berlama-lama lagi untuk mengurangi durasi video dalam video kali ini, kita akan masuk kepada sebuah penjelasan atau kronologi yang berada di dalam kasus tersebut. Polri secara resmi menetapkan ex-Kapolres Ngada sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Divisi Humas Polri, Kamis 13 Maret di Mabes Polri. Penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan secara simultan baik dari aspek kode etik maupun tindak pidana. Polri konsisten dan berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personal atau oknum, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan undang-undang, terutama yang menyangkut perlindungan anak. Tegas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, berdasarkan hasil pemeriksaan, FWLS terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur, yang berusia 6, 13, dan 16 tahun. Serta seorang dewasa yang berinisial SHDR 20. Selain itu, tersangka juga diduga menyalahgunakan narkoba dan menyebarluaskan konten pornografi anak. Brigjen Pol Agus Karawat, Prof. Divisi Propam Polri menjelaskan bahwa FWLS telah menjalani proses kode etik di Propam Polri sejak 24 Februari 2025. Sidang kode etik profesi Polri atau KKEP dijadwalkan pada 17 Maret 2025 dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak hormat atau PTDH. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perbuatan FWLS termasuk kategori pelanggaran berat, sehingga sidang kode etik akan segera digelar, kata Brigjen Agus. Selain sanksi etik, FWLS juga menghadapi jeratan hukum pidana. Dirtipid Siber Bareksim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa tersangka tidak hanya merekam dan menyimpan konten asusila anak, tetapi juga menyebarkan melalui dark web. Barang bukti berupa 3 unit handphone telah diamankan dan sedang diperiksa di laboratorium digital forensik, jelas Brigjen Himawan. Atas perbuatannya, FWLS dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, di antaranya pasal 6 huruf C, pasal 12, pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, serta pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, ia juga dijerat pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024. Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Kompolnas turut mengawal jalannya penyidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Irjen Pol PURN Ida Utari dari Kompolnas menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan agar kasus ini ditangani dengan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami memastikan bahwa penegakan kasus ini dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Kami juga mendorong sidang kode etik segera dilaksanakan serta proses pidana berjalan tanpa hambatan, kata Ida Utari. Mengingat korban dalam kasus ini adalah anak-anak, berbagai lembaga seperti KPAI, Kementerian Sosial, dan Kemen PPPA bergerak memberikan pendampingan. Ketua KPAI, Ai Mariati Solihah, menekankan pentingnya perlindungan psikososial bagi korban. Kami telah berkoordinasi dengan Kemensos dan Kemen PPA untuk memastikan korban mendapat perlindungan dan pemulihan trauma, kata Ai Mariati. Hal senada disampaikan Deputi Perlindungan Khusus Anak
Kemen PPPA, Nahar, dan menegaskan bahwa negara wajib memastikan hak-hak korban tetap terlindung selama proses hukum berlangsung. Kami memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil dalam kasus ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pendampingan hukum dan psikologi. Polri menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Bukti-bukti yang dikumpulkan diuji secara akademis dengan melibatkan berbagai ahli, psikologi, kejiwaan, dan agama. Kasus ini ditangani dengan penuh kehati-hatian dan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan tersangka dapat dikonstruksikan sebagai tindakan pidana terhadap hak-hak perlindungan anak-anak. Ajar Bijen Trunoyudo. Sebagai langkah selanjutnya, Polda NTT dengan dukungan Bareskrim Polri akan melengkapi berkas perkara dan melanjutkan proses hukum hingga tahap persidangan. Dengan ditetapkannya FWLS sebagai tersangka, Polri menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap personel yang terlibat dalam tindakan pidana. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas dalam sistem hukum di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut perlindungan anak. Pungkas Brigjen Traduyono, dengan proses hukum yang terus berjalan, masyarakat diminta untuk tetap memantau perkembangan kasus ini guna memastikan keadilan bagi para korban.